Bismillah. Apakah itu Wahabi dan apakah sama dengan Salafi? Sekarang kalimat Al-Wahabi. Al-Wahabi, saya katakan dengan tegas bahwa Wahabi adalah aliran yang sesat, menyesatkan, dan dia aliran yang radikal. Dan kalau di sini ada Wahabi, lapor kepada pihak aparat dan usir mereka. Jangan biarkan ada Wahabi di daerah Anda. Jelas? Dan pertama kali muncul aliran Wahabi ini adalah di abad 200 Hijriah di daerah Maroko. Tokohnya bernama Abdul Wahab bin Abdurrahman bin Rustum. Di daerah Maroko. Belum masuk ke Timur Tengah. Maroko bukan dari Arab. Ya. Yang namanya Arab itu Hijaz, Yaman, ya Mekah, Madinah dan Haulaha. Ya, cuma sekarang udah digolongkan. Ya, kalau dulu itu namanya bukan Arab, namanya Barbar. Ya, kalau Suriah, Palestina namanya Syam. Sekte Wahabi adalah sekte yang sesat, menyesatkan dan bahaya terhadap umat mereka, kaum radikalisme. Mereka adalah paham Khawarij yang membolehkan pemberontakan kepada penguasa yang zalim, dan Wahabi ini memiliki penyimpangan dalam bab akidah, menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Tokohnya bernama Abdul Wahab bin Abdurrahman bin Rustum. Dan yang pertama kali mengeluarkan fatwa sesatnya Wahabi adalah Al-Imam Ahmad bin Ali Al-Lukhami yang hidup pada tahun 400-an Hijriah. Yang hidup pada tahun 400-an Hijriah. Berada di Maroko, ulamanya kaum muslimin, ulamanya Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ada di Maroko. Muncul Wahabi dari kapan? Tahun 200 Hijriah. 200-an Hijriah ya. 200-an Hijriah. Nama pentolannya siapa? Abdul Wahab bin Abdurrahman bin Rustum. Keluar fatwa tentang sesatnya Wahabi di tahun 400-an Hijriah. Yang mengeluarkannya adalah Ahmad bin Ali Al-Lukhami. Kenapa difatwakan sesat? Karena mereka dari sisi manhaj punya paham Khawarij. Berpendapat bolehnya memberontak kepada penguasa yang zalim. Ini pemahaman Khawarij dalam bahasa Islam. Mereka punya paham menyerupakan nama Allah, sifat Allah dengan sifat makhluk. Turunnya Allah seperti turunnya seorang makhluk dari mimbar. Na'udzubillah min dzalik. Padahal Allah berfirman, "Laisa kamitsli syai'un wa huwa samiul basir." Tidak ada sesuatu yang serupa dengan Allah. Allah Maha mendengar dan Allah Maha wa huwa samiul basir. Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Namun sayangnya sekarang kalimat Wahabi ini sudah salah pemakaiannya. Diberikan kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang datang pada abad ke-12 Hijriah. Padahal Wahabi itu sesat muncul di abad kedua. Fatwa sesat Wahabi keluar pada abad keempat. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang dituduh Wahabi muncul di abad ke-12. Berapa tahun dari munculnya fatwa? 800 tahun ya. 800 tahun. Mungkin nggak saya bisa mengeluarkan fatwa sesatnya tentang seseorang yang dia akan keluar 800 tahun ke depan? Hah? Nggak mungkin, kecuali orang tersebut dukun atau calon atau mantan pasien rumah sakit jiwa. Ya. Kemudian jawaban berikutnya, kalaulah kalian ingin menyatakan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu sesat, maka buktikan apa kesesatan beliau. Antara kita dengan beliau sekarang berapa ratus tahun? 400 tahun sudah ya. 400-an tahun. Maka kita katakan seorang itu bisa kita katakan sesat dengan beberapa kaidah. Yang pertama, kita harus sepakati dulu apa standar kesesatan, ya kan? Kalau kita mengikuti standar Al-Quran, sesuatu itu dikatakan sesat tatkala bertentangan dengan Al-Quran dan hadis Nabi yang sesuai dengan pemahaman para sahabat Nabi. Baik, kalau ini kita sepakati, maka sekarang mari kita kaji. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini sesat atau katakan tidak dengan standar kesesatan Al-Quran tadi. Baik, sekarang beliau udah 400 tahun yang lalu, suara beliau nggak ada. Murid-muridnya udah pada meninggal. Yang sisa apa? Karangan-karangannya, kitab-kitabnya, banyak kitab. Coba buktikan. Sampai hari ini tidak ada yang bisa membuktikan kesesatan dan keluaran beliau dari kitab beliau. Cerita beliau bunuh itu cerita, butuh sanad, butuh bukti, butuh saksi. Sekarang ini kitab-kitabnya
Susalasa, Qaidul Arba', Kashfus Syubhat, Kitabut Tauhid, Nawaqidul Islam. Buktikan di mana letak sesatnya. Gak ada yang bisa. Yang bisa mereka lakukan apa jamaah? Fitnah. Saking gak berbobot fitnahnya, mereka bilang Ibnu Taimiyah itu Wahabi katanya. Pada Ibnu Taimiyah itu kurang lebih 600 tahun sebelum Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang dikatakan Wahabi. Karena udah gak berbobot, udah gak ilmiah. Kalau jenggot dikatakan Wahabi, berarti Nabi Wahabi, Nabi berjenggot, dan beliau memerintahkan kita untuk menjadi Wahabi berarti. Kalau celana cingkrang adalah Wahabi, 4 mazhab pun Wahabi. Mereka sepakat tentang celana cingkrang. Dan Nabi yang memerintahkan, berarti Nabi memerintahkan kita menjadi Wahabi. Kalau cadar adalah tanda Wahabi, berarti istri-istri Nabi adalah Wahabi, dan beliau memerintahkan kita untuk Wahabi. Dan Al-Quran yang menyuruh kita jadi Wahabi kalau demikian. Karena Allah yang memerintahkan dan menganjurkan cadar dalam 2 surat dalam Al-Quran, dalam surat An-Nur, dalam surat Al-Ahzab. 4 mazhab juga sepakat tentang cadar, berarti semua mereka Wahabi. Inilah tatkala dakwah sunnah tidak bisa dibantah dengan ilmiah. Karena kebenaran, gimana mau dibantah kebenaran? Kecuali dengan tudingan dan tuduhan. Itu dakwah yang pemecah belah umat. Kok bisa dikatakan pemecah belah umat? Kita mengajak manusia tanpa partai. Kita mengajak siapa yang ikut Al-Quran dan Sunnah, saudara kita. Walaupun suku kita berbeda, misi dan visi kita enggak lebih mengajak manusia untuk mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman para sahabat Nabi yang tadinya berbuat syirik, masih suka dengan benda-benda keramat, benda-benda mistik, cerita-cerita mistik, suka menyembelih ke laut. Sekarang jangan, kepada Allah semuanya. Murnikan ketergantungan hati anda hanya kepada Allah. Tidak boleh menyembelih kecuali hanya kepada Allah. Tidak boleh beribadah kecuali sesuai dengan tuntunan Nabi. Berpecah dari mana? Para ulama menyatakan as-sunnatu tajma' wal bid'atu tufarriq. Yang namanya sunnah itu mempersatukan, yang namanya bid'ah pasti memecah belahkan. Contohnya kita mau keluar negeri, ke Amerika, ke Rusia, ke Somalia. Kalau dia ikut sunnah, kita nggak dapatkan perbedaan. Akidah dia sama, cara ibadah dia sama, kecuali dia dalam hal-hal yang memang itu khilaf mu'tabar, fikih. Cara prinsip dia dalam beragama pun sama. Tapi kalau bid'ah, tingkat daerah aja udah beraneka ragam tata cara zikir setelah sholat 5 waktu, ya kan? Ada yang maghrib panjang dikit jamaahnya, panjang sekali. Isya panjang dikit, subuh panjang banget, zuhur panjang enggak, dikit aja, dikit, asar dikit. Ada tempat lain panjang, ada tempat lain lebih panjang lagi, beraneka ragam. Tapi kalau ikut sunnah, ikut zikir yang sesuai dengan sunnah, anda keliling seluruh dunia akan mendapatkan sama cara zikirnya. Kalau ikut sunnah, berarti apa? Sunnah mempersatukan umat, sedangkan bid'ah memecah belahkan umat. Islam ini bukan kelompok, Islam ini jamaah, bukan kelompok. Dan jamaah itu kata sahabat Abdullah bin Mas'ud, al jamaah muwafaqatul haq wa in kunta wahdak. Jamaah itu adalah mengikuti kebenaran dari Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman para salaful ummah, sekalipun engkau seorang diri di tengah-tengah masyarakat, kamulah yang jamaah. Ini jawabannya, wallahu a'lam bishawab. Saya kira sampai di sini. Lebih dan kurang yang saya mohon maaf. Ini wabillahi taufiq wal hidayah, wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.